Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Safira Mahalandre dengan NIM 2020-31271 dari kelas Machine Learning G. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Machine Learning. Menurut IBM, Machine Learning itu merupakan cabang dari kecerdasan buatan AI atau Artificial Intelligence dan ilmu komputer yang berfokus pada penggunaan data dan algoritma untuk meniru cara manusia belajar dan secara bertahap dapat meningkatkan akurasinya. Machine learning ini merupakan komponen penting dari bidang ilmu tentang perkembangan data. Melalui penggunaan statistik, algoritma machine learning dilatih untuk membuat klasifikasi atau prediksi dalam pengembangan data. Nah, pengembangan data yang ditangani machine learning ini mencakup wawasan utama dari kecerdasan buatan dan pengambilan keputusan dalam aplikasi atau bisnis. Keberadaan machine learning disebut mampu mempengaruhi matrik pertumbuhan ideal dari basis data dalam dunia bisnis teknologi informasi. Secara umum, machine learning adalah metode analisis data yang dilakukan dengan otomatisasi pembuatan model analitis. Sebagai cabang dari AI, machine learning didasarkan pada gagasan bahwa sistem dapat belajar dari data, mengidentifikasi pola, dan membuat keputusan dengan sedikit intervensi manusia dalam proses tersebut. Lalu di sini ada proses mempelajari data. Istilah machine learning pada dasarnya menjelaskan proses komputer dalam mempelajari data. Oleh karena itu, kita pasti akan terus bersinggungan dengan data ketika mempelajari machine learning. Machine learning sendiri merupakan salah satu cabang dari disiplin dalam kecerdasan buatan AI yang membahas pembangunan sistem berdasarkan data. Lalu yang kedua itu ada ikuti cara manusia. Jadi tuh machine learning itu bekerja seperti cara manusia menganalisis pola, yakni belajar dari contoh dan masalah sebelumnya. Machine learning akan mempelajari pola dari contoh yang dianalisis untuk menentukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Lalu di sini ada machine learning versus deep learning versus neural network. Di sini kita akan membahas perbedaan machine learning dengan deep learning dan neural networks. Machine learning pada dasarnya memiliki perbedaan mendasar jika dibandingkan dengan deep learning maupun neural networks, meski sama-sama bersinggungan sebagai kecerdasan buatan. Perbedaannya yaitu yang pertama di machine learning ini bagian dari artificial intelligence, di deep learning bagian dari machine learning, neural network basis utama dari algoritma deep learning. Lalu yang kedua, yang machine learning lebih besar dan umum daripada deep learning. Ya, deep learning, deep, yang artinya itu mengacu pada kedalaman neural network. Lalu di neural network terdiri dari 3 lapisan neural atau lebih yang mencakup input dan output. Selebihnya ada empat perbedaan. Lalu di sini ada cara kerja dari machine learning. Machine learning itu bekerja sesuai dengan metode yang diambil, yaitu dengan pengawasan, tanpa pengawasan, atau penguatan. Pada dasarnya, ada 4 cara kerja machine learning. Keempatnya itu adalah pembelajaran terarah atau supervised learning, pembelajaran tak terarah atau unsupervised learning, pembelajaran semi terarah, semi supervised learning, dan reinforcement learning. Alur kerja machine learning meliputi pengumpulan data, eksplorasi data, pemilihan model, atau regresi linear, regresi logistik, neural network, dan lain sebagainya. Pemberian latihan terhadap model yang dipilih, evaluasi model, dan prediksi. Lalu ada 3 metode yang digunakan dalam machine learning. Yang pertama itu ada supervised learning. Metode supervised learning dilakukan dengan pemberian label pada dataset yang digunakan oleh machine learning dan diklasifikasikan oleh pengembang dengan memungkinkan algoritma melihat tingkat akurasi kinerjanya. Pengawasan machine learning dalam metode ini dilakukan oleh data berlabel yang nantinya membuat machine learning mempelajari apa hubungan dan ketergantungan antar data. Cara kerja metode ini adalah memasukkan informasi sebagai input dan data berlabel sebagai hasil dan output. Input dalam machine learning pinjaman bank misalnya dapat berupa data rinci seperti usia, lalu gaji, lalu ada jumlah pinjaman, jumlah terutan,
riwayat pinjaman, dan lain sebagainya. Sedangkan outputnya dapat berupa hasil dari keseluruhan jumlah orang yang membayar pinjaman dari beberapa jumlah orang gagal membayar. Lalu yang kedua ada unsupervised learning. Metode unsupervised learning bisa disebut juga sebagai metode machine learning tanpa pengawasan. Sehingga prosesnya dilakukan pada dataset mentah yang tidak berlabel dan algoritma machine learning akan mencoba mengidentifikasi pola dan relasi antar data tanpa bantuan dari pengembang. Metode unsupervised learning pada umumnya memang tidak ada bantuan dari manusia agar komputer benar-benar mempelajari sebuah data dan relasinya secara mandiri. Dalam kasusnya, dataset tidak berlabel dan mesin secara komputasi akan mengidentifikasi pola dalam data. Unsupervised learning digunakan untuk memudahkan pengembang mengambil keputusan. Lalu yang ketiga, ada reinforcement learning. Metode machine learning yang satu ini dijalankan dengan menggunakan dataset bersistem atau rewards or punishment dan menawarkan umpan balik ke algoritma untuk belajar dari pengalamannya secara coba-coba atau random. Metode coba-coba ini hampir sama dengan sistem pemahaman pola yang dilakukan manusia, yaitu belajar dari percobaan. Hal ini yang harus membuat metode ini disebut sebagai machine learning dengan tipe penguatan pembelajaran. Algoritma dalam metode reinforcement learning ini akan belajar secara terus-menerus dari lingkungan atau kebiasaan interaksi yang berhubungannya dengannya. Dari sananya nanti algoritma akan mendapat reward atau punishment sebagai impresi positif dan negatif berdasarkan tindakan percobaannya. Nanti saya akan membahas semua metode dalam machine learning ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.